Uh, dalam banget ini teman-teman galiannya. Baik teman-teman, selamat datang di Alat Konstruksi. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat proses pembuatan drainase saluran air bersih ya, dimana nanti di sini akan ada saluran pipa air bersih. Kita zoom teman-teman. Nah, ini adalah pipanya teman-teman, dan ini akan berjalan menuju ke sini hingga crossing ke Kali Bekasi ini teman-teman. Perlu diketahui juga, kami informasikan kepada teman-teman semua bahwasanya saluran air bersih ini diambil airnya dari Sungai Kalimalang atau Taruman atau saluran Tarum Barat, di mana air tersebut bersumber dari Waduk Jatiluhur teman-teman. Dan air ini akan diperuntukkan untuk air baku atau air minum area Jakarta dan sekitarnya teman-teman. Dan ini adalah penampakan gorong-gorong raksasanya yang waktu kemarin updatean terdahulu terkena banjir dan tergerus ya, hingga mengakibatkan longsor. Dan ini sudah mulai tertutup, dan di pagi hari ini 2 eksavator bekerja, yang satu eksavator Hitachi dan eksavator Hitachi Jaktis 210 dan eksavator Sani teman-teman. Dimana sejauh ini debit Kali Bekasi sudah bersahabat, sehingga pekerjaan dilakukan kembali teman-teman. Dan terpantau cukup dalam. Bila kita lihat gorong-gorong raksasa ini terbuat dari baja ya teman-teman. Ada 2 yang sudah disiapkan untuk melakukan proses penyambungan dan crossing ke arah Kali Bekasi ini teman-teman. Semoga cuaca ini bisa membaik dan pekerjaan bisa berjalan secara maksimal teman-teman. Nih teman-teman, kemarin waktu banjir besar di area pas Hulu Bendung Bekasi, ini longsor ya. Dan ini akan segera diperbaiki teman-teman. Sudah ada penahannya di sana, kita zoom ya. Tuh. Wis. Dan sekarang lagi proses pengeringan ya. Dan ini penampakan pipa-pipanya yang teman-teman. Nanti di sini akan disambung, kemudian crossing ke sana teman-teman. Dan ini eksavator Sani SY 281 sedang melakukan galian ya. Berharap di beberapa minggu ini tidak terjadi hujan lebat di area Bogor, dan sehingga pekerjaan penyambungan pipa ataupun saluran gorong-gorong air bersih bawah tanah yang akan mengcrossing ke arah Kali Bekasi ini bisa cepat selesai ya teman-teman. Wis, lihat ya galian tanahnya. Dia mau dibuat kisdam dulu ya teman-teman. Semoga dengan harapan airnya itu nanti tidak berada di sisi sebelah kiri, dan nanti di sini akan digali untuk menyambungkan pipa yang sudah tertanam di ujung sana teman-teman. Jadi ini penampakan pipa ya. Dalam bangkainya ada batu-batuan itu teman-teman, kita zoom ya.
Dia membuat tanggul dulu ya teman-teman di sini. Nah, ini lurus gitu kan. Sepertinya berat banget, banyak batu-batuan tuh. Kita zoom ya teman-teman. Dan ini adalah kondisi situasi terkini di Hilir Bendung Bekasi ya teman-teman. Tempat saya berdiri sekarang, saya berada di Bendung Bekasi, Jalan Mayor Matmuin Hasibuan nomor 23 Bekasi Kota. Tepatnya di Bekasi Timur ya teman-teman. Tidak jauh dari Stadion Bekasi atau Islamic Center Bekasi ya. Di belakang Giant ada lampu merah Bendung Bekasi. Nah, tepatnya tidak jauh dari situ teman-teman. Saya melakukan aktivitas perekaman ini teman-teman. Wah, apa itu kayaknya batuan ya teman-teman. Oh, batu campur tanah. Kita zoom lagi ya. Di sini semak-semak belukar ya teman-teman. Ini tanggul yang berdiri kokoh di sini. Dan ini adalah sayap-sayapnya, di mana ada saluran besar di bawah sana, saluran pembuang dari Giant ataupun dari Jalan Ahmad Yani ya teman-teman. Di situ ada saluran pembuang. Jadi ketika kenapa bisa kebanjiran, dikarenakan apa? Karena ketika debit air tinggi dari Bendung Bekasi menggenangin sini, sehingga air buangan dari gorong-gorong yang berada di Jalan Ahmad Yani Bekasi Kota tidak mampu keluar teman-teman, dan akhirnya air itu kembali ke dalam sehingga menjadi luapan di daerah-daerah tersebut. Makanya di sini sangat dijaga ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya Kali Bekasi itu tidak bisa ditebak. Sekarang panas tapi tiba-tiba debit air bisa tinggi ya. Ini masih stabil ya teman-teman. Tapi itu bisa terjadi saja, karena pernah terjadi. Kita zoom ya. Tuh. Ini mau dibuat tanggul sementara ya. Supaya air itu tidak masuk berada di jalur sini. Nantinya karena akan dilakukan galian ya. Dan ada dua ekskavator, Hitachi dan Sany ya. Yang Hitachi ini ada yang long arm karena dia tadi mengambil air ya dari bawah bucketnya untuk penguras, sekaligus jangkauannya kan dalam, jadi dia menggunakan ekskavator yang long ya.
kita bisa lihat sebenarnya ada sesuatu yang janggal di kos-kosan ini teman-teman. Dia itu membuat kos-kosan itu tuh nggak jauh dari bibir Kali Bekasi ini teman-teman. Tuh lihat, kita zoom ya. Mana kos-kosannya itu bertingkat tuh. Kos-kosan pemiliknya punya sifat dol ONT ikan kos AN, hubungi HP sekian tuh. Dia tuh nggak tahu itu tanah milik pribadi atau memang masih sepadan Kali Bekasi, saya juga kurang paham. Tapi kelihatannya terlalu dekat ya dengan pantai, dengan Kali Bekasi ini teman-teman. Dan di depan sana adalah pintu air dari Kartini. Untuk setiap harinya ketika tidak banjir, pintu air itu dibuka teman-teman, sehingga air bisa keluar. Tetapi ketika luap air Bekasi ini meluap, debit airnya tinggi, maka pintu air Kartini di depan sana, saya zoom ya, itu akan ditutup dan akan dikeluarkan airnya melalui pipa yang berwarna biru itu teman-teman. Disedot dengan menggunakan pompa air teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang sudah datang, terima kasih atas bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Semoga teman-teman terhibur dan akan mendapatkan notifikasi terbaru terkait dengan proses jalannya perkembangan normalisasi dan bangunan-bangunan liar yang berada di seluruh Bekasi teman-teman. Karena pemerintah Jawa Barat sekarang lagi gencar-gencarnya di era Gubernur Bapak Deddy Mulyadi dan Wali Kota Bekasi beserta bupati-bupati semua melakukan aktivitas pengerukan dan turun langsung ke jalan untuk membuat Jabar istimewa tentunya yang jauh lebih baik dan lebih bermartabat tentunya. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini.